Kalau tadi di paruh pertama kita sudah berbincang bagaimana dengan Prof. Karim Suryadi mengenai siapa yang menjadi bintangnya semalam di debat. Nah, kita ulas bagaimana debat semalam dengan seluruh tim sukses ini yang ada di 3 paslon ini. Kita perbincangkan di studio sudah ada jubir dari Timnas Anies Mohaimin, Pak Ahmad Fathul Bari. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Dan juga ada jubir TPN Ganjar Mahfud, ada Mas Patria Ginting. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Patria. Dan juga secara daring ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, Mas Hasan Nasbi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Iya, Bapak-bapak terima kasih sudah mampir ke sini ke Sapa Indonesia Pagi, walaupun memang semalam sudah menonton debat ya kan sampai larut, tapi seru. Tadi kalau di paruh pertama, pertanyaan pertamanya begini, setelah seru kita melihat, menyaksikan bintangnya siapa Prof. Karim? Kalau kata Prof. Karim itu Mas Anies, kalau kata mahasiswa-mahasiswinya. Tanggapan dari Mas Fathul? Ya alhamdulillah kita bersyukur ya. Jadi ini mungkin gambaran bahwa memang selama ini Mas Anies selalu komitmen, diundang di berbagai forum, juga menghadiri forum-forum yang berisi tentang gagasan apa yang ingin dibawa oleh para calon presiden. Dan pada tadi malam ya mungkin dari apa yang sudah beliau lakukan di seluruh daerah, ada berbagai kegiatan, mencurahkan gagasannya, didebat oleh banyak pihak. Ya alhamdulillah tadi malam ternyata itu juga membuahkan hasil mungkin kalau disampaikan tadi oleh Pak Karim ya. Ini kita bersyukur atas hal tersebut, tapi pada intinya ya ini jadi forum yang kita berdemokrasi secara baik semuanya, dan kita juga dudukan bahwa segala hal terkait Pilpres ini yang utama justru kita tampilkan apa gagasan yang ingin dibawa oleh para calon presiden, sehingga publik itu diberikan pilihan yang rasional, pilihan yang punya basis objektivitas, dan juga akhirnya juga punya gambaran bahwa ke depan mereka pun juga mengkritisi ketika nanti mereka menjabat, maka gagasan itu akan coba dilihat sebagai basis penilaian gitu. Dan ini kita bersyukur tadi malam bisa berlangsung lancar. Kalau kita melihat kan ini ada bisa dikatakan saling senggol begitu ya, saling melemparkan smash, terutama spotlightnya ini ke Mas Anies dan juga Pak Prabowo. Saya ke Pak Nasbi. Pak Nasbi, ini kenapa dua-dua Pak Prabowo dan juga Mas Anies ini bisa dikatakan lebih seru berdua begitu loh? Kalau kita sih nggak ngelihat lebih seru berdua ya. Kita sih menganggap tiga-tiganya seru semalam ya. Karena ya berusaha menampilkan diri mereka masing-masing di dalam perdebatan. Dan memang kalau Pak Prabowo kan memang orangnya begitu apa adanya. Beliau bukan aktor watak yang bisa menanyakan etika ketika coba misalnya Mas Anies menanyakan etika kepada Pak Prabowo di tengah pengkhianatan Mas Anies terhadap Pak Prabowo gitu. Jadi Pak Prabowo tidak akan sanggup begitu gitu. Makanya Pak Prabowo menjawabnya sambil bercanda aja, yang kayak gitu. Atau seperti Mas Ganjar yang menanyakan pengadilan ad hoc HAM, Ya, betul. sementara 5 bulan lalu Pak Mahfud MD itu menjelaskan kenapa pemerintah tidak bisa membuat pengadilan ad hoc HAM, karena sudah 4 kali dibuatkan pengadilan HAM-nya, 35 tersangkanya bebas karena keterbatasan bukti-bukti. Jadi pemerintah lebih memilih untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu dengan pendekatan non-yudisial. Jadi hal-hal yang memercik muka sendiri kemudian bisa ditanyakan kepada orang lain, nah itu menurut saya kan aktor watak yang luar biasa. Sementara Pak Prabowo tidak akan sanggup untuk melakukan hal yang seperti itu. Tapi walaupun begitu, Pak Prabowo tidak bisa secara pribadi beliau tidak bisa menyerang pribadi orang lain gitu. Jadi makanya Pak Prabowo lebih mencoba untuk menjawabnya dengan cara yang lain. Jadi begitu menurut saya. Tapi kalau misalnya untuk seru-seruan, menurut saya tidak hanya dengan Mas Anies seru-serunya, dengan Mas Ganjar juga seru menurut saya gitu. Oke, saling serang begitu ya, saling senggol. Ada saling smash, tapi ada yang bertahan begitu. Anda melihatnya apakah pertahanan ini memang sudah bisa dikuasai oleh pasangan Anies Mohaimin, terutama Anies Baswedan? Ya hampir semua yang disampaikan tadi malam menurut kami bagus sekali ya Mas Anies ya. Bahkan tadi mohon maaf tadi disebut pengkhianatan, nggak ada pengkhianatan apa. Justru mungkin kalau Pak Prabowo yang dulu mungkin berjanji akan timbul tenggelam bersama rakyat, mungkin itu bisa Anda posisikan sebagai pengkhianatan. Ini mungkin juga harus ngerti publik, jangan sampai
ada apa namanya menganggap seolah-olah dulu pernah diusung. Ini 5 tahun kok Pak Anies dan selesai, dan sekarang memang kontestasi demokrasi berjalan. Jadi apa yang disampaikan tadi malam pun juga di seluruh pertanyaan, di seluruh tema, di seluruh diskusi dan debat yang berlangsung, ya alhamdulillah Pak Anies bisa menyampaikan secara baik. Bahkan fokus kepada tema debat malam itu yang memang khusus membahas tentang demokrasi, HAM dan sebagainya. Dan terbukti apa yang disampaikan mudah-mudahan ya jadi apresiasi. Dan itu tadi salah satunya sudah diapresiasi dalam segmen Kompas sebelumnya gitu. Pak Nasbi, tanggapan Anda? Ya kita sih tidak masalah ya dengan penilaian-penilaian orang ya. Kita kalau ada yang memberikan penilaian ya kita terima, termasuk juga penilaian survei. Jadi kalau buat kita itu kalau ada kandidat yang tadi malam berusaha untuk menyerang Pak Prabowo sebuah hal yang wajar gitu ya. Dua-duanya menyerang Pak Prabowo sebuah hal yang wajar, mungkin juga gara-gara hasil survei Kompas. Ya, hasil survei Kompas menunjukkan jarak yang sangat jauh antara Pak Prabowo dengan dua kandidat yang lain. Kalau angka pemilih bimbangnya Kompas itu dibagi dua saja ke kandidat nomor 1 dan kandidat nomor 3, itu masih belum bisa mengejar angkanya Pak Prabowo. Apalagi kalau dibagi 3. Kalau dibagi 3 sama rata, angka Pak Prabowo udah sampai 48% itu. Jadi itu mungkin yang menyebabkan kandidat lain memang punya semangat yang sangat tinggi untuk untuk menyudutkan Pak Prabowo. Tapi bagaimanapun menurut saya hal itu sebuah hal yang biasa saja dalam perdebatan. Jadi tidak perlu untuk dibawa sampai ke perasaan begitu. Oke, tapi saya yakin ketiga kandidat ini, capres ini pasti melakukan penampilan atau menyuguhkan penampilan, mendeliver gagasan ini adalah gagasan-gagasan terbaik mereka. Begitu Pak Patria, kalau kita melihat gitu ya, saya melihat semalam, ini bisa dikatakan posisinya Pak Ganjar ini cukup adem ayem begitu ya, walaupun memang deliver gagasannya juga soal pengadilan HAM begitu. Apa kemudian yang masih disoroti soal pengadilan HAM ini kepada salah satu pasangan calon ataupun di debat semalam begitu? Nggak, sebenarnya gini, ini juga tadi pasca debat ini mirroring ya apa yang tadi debat tadi malam, karena barusan saya ngerasa kok duanya asik sekali nih gitu kan. Saya juga menikmati aja. Tapi kami dari TPN Ganjar Mahfud poinnya begini. Di tengah drama yang ada atau dianggap drama tadi itu, bahwa kami senang calon kami Pak Ganjar fokus berbicara kepada rakyat melalui forum debat kemarin malam. Karena memang intinya debat ini adalah pertanggungjawaban kepada rakyat, ini loh calon pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat. Nah, dari situ kelihatan aslinya, benar seperti kata kedua narasumber lain, aslinya jadi kelihatan semua. Ada yang memang dia berbicara untuk memuaskan pendukungnya. Hanya fokus memuaskan pendukungnya saja. Topik-topiknya diangkat memang yang basis pendukungnya. Ada yang bicara tentang dirinya sendiri. Memang fokus memastikan dirinya sendiri mau ngapain dan segala macam. Tapi kami senang karena Pak Ganjar fokus berbicara kepada rakyat. Nah, termasuk gagasan-gagasannya yang tadi masuk ke situ. Soal pengadilan HAM dan segala macam, Pak Ganjar ini berhasil menerjemahkan topik yang begitu berat soal hukum, HAM, dan berbagai macam korupsi dan segala macam kepada hal-hal yang menjadi kekhawatiran mendasar rakyat Indonesia. Nah, itu yang saya rasa paling penting dalam pendidikan politik demokrasi. Debat ini bukan ajang pertunjukan untuk masing-masing, tetapi ajang untuk rakyat kemudian bisa menilai, memilih siapa calon pemimpin yang paling tepat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi seperti itu, Mbak. Kalau gagasan ini pasti kita bisa beradu dan pasca debat pasti lebih seru lagi. Tetapi yang paling penting adalah siapa yang memahami persoalan yang dihadapin rakyat, dan itu ada di Pak Ganjar. Oke, kalau kita itu tadi soal berbicara soal hak asasi manusia. Nah, ini soal pemberantasan korupsi yang juga saya soroti adalah bagaimana ketiga capres ini sama-sama sepakat untuk memberantas korupsi di Indonesia ini sampai ke akar-akarnya begitu. Dan yang kemudian menarik perhatian saya adalah Pak Ganjar mengatakan ya sudah koruptor nanti di Nusa Kambangan saja. Apa sebenarnya alasannya? Loh, itu kan pesan keras bahwa untuk Pak Ganjar sikat korupsi ini kan perlu wujud ya. Dan Pak Ganjar langsung memang orisinil dia. Dia yang dia seperti katakan tadi malam, dia persatuan antara pemikiran, perkataan dan perbuatan. Kalau kita mau fokus bener sikat korupsi, ya udah koruptor dikirim ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan ini mungkin buat kalau DPR-nya nggak setuju gimana? Mas Fathul Bahri, Mas Hasan Nasbi mungkin ngerti nih soal Nusa Kambangan. Tapi saya dalam kesempatan ini Kompas TV pengen jelasin dulu sebentar ke generasi muda. Nusa Kambangan ini penjara paling serem, paling terisolir. Jadi apa artinya? Itu adalah Pak Ganjar serius. Kalau ada koruptor kita langsung asingkan, kita langsung bikin
kirim ke mereka ke penjara paling serem. Bahwa nanti kita ngobrol segala macam bisa, tapi ini kan komitmennya memang ada di eksekutif. Dan Pak Ganjar itu dipilih untuk menjadi eksekutif. Nah, apalagi Pak Ganjar juga menegaskan bahwa sikat korupsi ini bukan hanya soal bahwa kita mengirimkan koruptor ke Nusa Kambangan saja, tetapi penyelamatan duit negara. Perampasan aset, pemiskinan. Betul, karena gini, kalau ada pakar-pakar yang mengatakan bahwa dari korupsi ini kerugian negara bisa mencapai 200 triliun. Itu Pak Ganjar langsung bisa ngomong bahwa loh berapa puluh ribu puskesmas yang kita bisa bangun. Jadi Pak Ganjar sekali lagi mengkaitkan, menjawab apa yang menjadi kekhawatiran rakyat. Bukan keren-kerenan. Kalau keren-kerenan itu bukan di Pilpres, tapi bagaimana menjawab keresahan rakyat. Korupsi apa sih problemnya? Kalau korupsi kita nggak bisa bangun puskesmas. Kalau ada korupsi kita nggak bisa bikin sekolah gratis. Kalau ada korupsi harga bahan pokok masih tinggi. Itu yang menjadi fokusnya Pak Ganjar. Mas Fatul, jawaban Anda soal ini, kalau misalkan Pak Ganjar itu kan memang tegas mengatakan Nusa Kambangan, pemiskinan, dan perampasan aset. Sepakatkah untuk itu? Ya, dalam beberapa forum sebelumnya bahkan Mas Anies tegas betul ya, bahwa yang salah satu yang difokuskan adalah pemiskinan koruptor. Jadi kita jangan tanggung-tanggung memang kalau memang ingin memberantas korupsi secara masif, ya kita harus berani untuk itu. Dan itu ide sampaikan dalam forum terbuka, bahkan mungkin semua publik mungkin merasa bisa jadi ada yang terganggu dan sebagainya, tapi clear saja disampaikan. Dan memang ya apa yang terjadi di Indonesia sekarang kan banyak sekali penurunan dalam aspek itu ya. Berbagai lembaga pemeringkat, misalnya Transparansi Internasional tentang Corruption Perception Index itu turun, bahkan mungkin stagnan, konstan gitu misalnya. Dan ini jadi masalah. Belum lagi bahkan ada sama kaitannya dengan pemeringkatan The Economist Intelligence Unit tentang demokrasi yang pada ujungnya juga terkait dengan bagaimana partisipasi publik juga tidak dilebatkan. Nah ini juga hal yang penting yang disampaikan oleh Mas Anies tadi malam pun juga ini harus kita garis bawahi. Ini jadi hal yang perlu kita tekankan bahwa memang perlu adanya penegakan hukum yang baik, lalu fokus juga pemberantasan korupsi tanpa ragu-ragu, dan bahkan sebetulnya apa yang kita lakukan, kalau tadi misalnya kita membahas soal pembangunan puskesmas dan sebagainya, maka tadi malam menarik tuh, ada pertanyaan soal IKN juga bahkan ya, walaupun itu bukan tema yang terkait langsung, tapi itu menjadi gambaran bahwa bagaimana ruang fiskal kita yang sempit misalnya, tapi akhirnya justru dimanfaatkan buat pembangunan IKN dengan anggaran yang luar biasa besar. Itu kan contoh gambaran bagaimana kebijakan pun juga punya prioritas. Sehingga bukan hanya aspek tadi korupsinya kita tekan betul, tapi aspek prioritas pembangunan, prioritas dalam pengembangan APBN kita ini untuk sesuatu yang lebih fokus. Nah ini juga menjadi hal yang penting untuk disampaikan ke publik, dan tadi malam walaupun itu bukan tema karena ditanyakan ke Mas Anies akhirnya terjawab gitu gambarannya. Pak Nasbi, pandangan Anda soal pemberantasan korupsi, kalau singkat saja, karena kan kalau sudah ada jawaban masing-masing dari tim sesnya Pak Anies, kemudian Pak Ganjar, nah kalau dari pasangan Prabowo Gibran sendiri seperti apa begitu untuk ketegasan pemberantasan korupsi, jangan sampai kemudian pemiskinan, perampasan aset, ujung-ujungnya aturannya mental di Senayan. Ya, jangan kalau giliran saya disuruh singkat aja ya, karena yang lain juga nggak singkat kan. Oke, silahkan. Jadi Silahkan begini, Pak Nasbi. kalau menurut saya, dua kandidat lain semalam itu masih melihat korupsi sebagai sesuatu hal yang parsial. Jadi efeknya yang diincar sama mereka adalah efek deterrence, efek jerahnya. Jadi hanya penghukuman seberat-beratnya terhadap koruptor, kemudian asetnya dirampas. Ini kan, ini juga mungkin 3/4 jalan sudah berlaku selama ini, karena itu juga harta-harta koruptor juga dirampas, tapi tidak banyak mengembalikan kerugian negara. Yang paling komprehensif menurut saya apa yang dijawab oleh Pak Prabowo semalam, karena tidak hanya soal KPK, tapi lembaga penegak hukum lain juga diperkuat, kata Pak Prabowo. Ada kepolisian, ada kejaksaan yang punya infrastruktur jauh lebih besar daripada KPK. Sementara dua kandidat lain hanya bicara soal KPK. Pak Prabowo juga bicara soal pencegahan, makanya dia bilang BPK, BPKP juga harus dilibatkan. Karena pencegahan ini sebenarnya menyelamatkan kekayaan negara jauh lebih besar daripada perampasan aset. Pak Prabowo pernah mencontohkan ini ketika di Kementerian Pertahanan, ketika beliau mencoret markup alutsista, beliau sebelum itu terjadi diselamatkan dulu, dan menurut perhitungan dia bisa menyelamatkan lebih dari 51 triliun. Bayangkan ya, sepanjang tahun kejaksaan bekerja itu bisa menyelamatkan 22 triliun, tapi satu kementerian ketika bisa mencegah
yang markup dan korupsi itu bisa mencegah, bisa menyelamatkan kekayaan negara lebih dari 51 triliun. Jadi yang seperti itu menurut saya memang pemberantasan korupsi tidak hanya pekerjaan satu super body, ya, harus pekerjaan bersama-sama dan itu harus dipimpin langsung oleh kepala negara, begitu. Oke, itu tadi kita membahas soal bagaimana hukum, HAM, kemudian pemberantasan korupsi. Nah, ini juga yang kemudian menjadi perhatian adalah Pak Nasbi, Pak Fatul, dan juga Pak Patria, adalah soal bagaimana masih tingginya undecided voters. Angkanya 28,7%. Itu artinya masih ada pemilih yang kemudian belum menentukan pilihan, dan debat perdana ini tentu saja diharapkan bisa menggait hati para undecided voters ini. Bagaimana strateginya? Nanti dijawab oleh bapak-bapak semua, tapi kita jeda dulu sejenak, tetaplah di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, masih membahas soal debat perdana yang semalam ini berlangsung bisa dikatakan seru begitu ya. Bagaimana ketiga capres ini mendeliver gagasan-gagasan mereka, masih bersama 3 tim sukses dari pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Nah, ini saya ke pasangan nomor urut 1 dulu sesuai dengan urutan begitu ya, Mas Fatul. Kita lihat di Litbang Kompas ini undecided votersnya masih tinggi 28,7%. Di debat perdana kemudian seru, bagaimana strategi untuk pasangan Amin ini untuk bisa menggait pemilih undecided voters yang belum menentukan pilihan mereka, seperti apa strategi-strategi dari pasangan Amin? Karena ini masih ada 4 kali lagi untuk debat. Ya, sebelum ke sana tadi saya nambahkan sedikit dulu ya, bukan debat nih, nambahkan aja nih. Jadi kalau yang tadi aspek deterrence ya, nggak juga. Bahkan tadi malam pertanyaannya soal itu kan Mas Anies menjawab bagaimana salah satunya memberikan insentif kepada para masyarakat yang berpartisipasi untuk menjaga korupsi. Nah, bahkan mungkin kalau secara implisit pun juga soal orang dalam itu kan juga gambaran bahwa selama ini banyak sekali korupsi itu hadir karena adanya orang dalam. Makanya yang penting disebutnya jangan ordal. sampai posisi puncak pun juga ordal juga gitu. Nah, itu mungkin pertama. Kalau tadi strategi yang dilakukan tentu kita yang dilakukan Mas Anies sejak awal sampai sekarang banyak sekali forum-forum yang beliau hadiri. Dan itu forum yang memang secara umum karena forum gagasan memang lebih banyak untuk orang-orang yang selama ini mungkin belum berpikir siapa yang akan mereka pilih. Begitu juga dengan forum-forum lain yang kita buat, misalnya yang komunitas buat seperti Desak Anies misalnya, lalu Caimin ada Selepet Imin misalnya. Nah, itu salah satu upaya kita untuk menggrab tuh bagaimana anak muda yang selama ini mungkin banyak dinilai banyak pihak belum ada pilihan misalnya, belum tahu siapa yang akan mereka pilih, dan mereka perlu mendengar gagasan dari orang-orang yang akan mereka pilih. Nah, itu kami lakukan, sehingga ya tentu harapan kami apalagi ada debat 5 kali nanti, mudah-mudahan Bisa 4 kali berarti. Nah, mudah-mudahan bisa jadi gambaran undecided voters ini sudah punya pilihan. Ya, kalau misalnya melihat tadi malam pun ya alhamdulillah kan pelan-pelan beberapa data, ada data drone emprit misalnya, ataupun tadi Mas Karim juga bilang seperti itu. Ini ada partisipasi masyarakat, lalu mereka punya apresiasi terhadap Anies, dan mudah-mudahan ini jadi gambaran bahwa nanti ketika pemilu mereka akan memilih Anies Baswedan, walaupun mungkin saat ini sebelumnya diposisikan nomor 3, tapi Litbang Kompas sudah mulai naik nih, kita jadi nomor 2 misalnya. Ya, mudah-mudahan nanti lolos putaran kedua dan kembali menjadi nomor 1, menang seperti dulu di DKI Jakarta, rebound gitu. Dan ini mudah-mudahan terwujud. Oke, Mas Nasbi, kalau kita lihat juga tadi sudah mengatakan dari pasangan urut 1 ini ada Desak Amin, kemudian Selepet Imin begitu untuk kemudian strateginya Desak Anies, maaf, untuk strategi menggait apa ya bisa dikatakan undecided voters yang menurut Litbang Kompas angkanya masih tinggi 28,7%. Nah, untuk pasangan Prabowo Gibran ini strateginya seperti apa untuk kemudian menggait undecided voters ini, Mas Nasbi? Ya, maksud saya tidak ingin mengkritik data Kompas soal undecided voters ya. Karena banyak pollster lain juga punya angka yang belum memberikan pilihan itu di angka di bawah 5% gitu. Tapi oke lah, kita bicara tetap ada orang yang masih bimbang dan ragu. Dan menurut saya angka itu pasti ada. Pasti. Cuman angkanya saya nggak yakin di atas 10%. Kalau melihat tren data survei yang ada selama ini. Nah, menurut kami debat ya, forum-forum ilmiah adalah salah satu dari mungkin belasan atau puluhan cara untuk mendekati masyarakat. Ya kan?
Ada masyarakat yang ingin didekati dengan cara misalnya lewat adu debat gitu. Dan kita penuhi itu. Ada masyarakat yang misalnya pengen hanya sekedar ketemu. Ada masyarakat yang hanya mungkin sekedar bertegur sapa, sekedar foto-foto, hanya sekedar ingin mendapatkan apa ya, kesempatan untuk bersama dan beramah tamah dengan kandidat. Ada banyak juga yang seperti itu. Jadi menurut saya dari sekian macam cara, debat adalah salah satunya. Dan kita juga tahu sebenarnya berapa misalnya persentase masyarakat yang memang menunggu debat ini untuk memutuskan pilihan. Dan menurut kita itu tetap harus dioptimalkan untuk bisa misalnya untuk bisa menang satu putaran. Jadi menurut saya debat ini sangat penting ya, sangat penting karena menurut kita untuk menggenapkan menang satu putaran ya debat ini harus dioptimalkan untuk menggayat kalau misal menurut data kita mungkin sekitar 5% orang yang masih belum bisa diidentifikasi pilihannya apa. Kalau saya selalu menyebutnya itu sebagai unidentified voters, bukan undecided voters. Karena ini sebenarnya hanya keterbatasan kemampuan pollster untuk menggali pilihan-pilihan masyarakat. Karena di berbagai pollster kan angkanya beda-beda. Masa angka undecided voters beda-beda kan nggak seperti itu. Ini hanya keterbatasan pollster untuk mampu menggali pilihan responden. Ada pollster yang mampu menggali pilihan responden sehingga angka unidentified votersnya tinggal 8% misalnya. Atau ada yang tinggal 5%. Tapi ada yang mungkin karena tekniknya berbeda, angka unidentified votersnya sampai 28%. Gitu. Jadi menurut saya begitu. Tapi menurut saya yang sekarang itu yang akan berpindah itu nggak banyak lagi. Ya, yang akan bermigrasi itu nggak banyak lagi. Sebagian besar masyarakat sudah memutuskan pilihan jauh-jauh hari. Jadi mungkin kita akan berebut maksimal sekitar 10% aja untuk orang-orang yang akan berpindah. Karena banyak orang yang menyandarkan pilihannya ya kepada pilihan-pilihan tokoh misalnya. Kalau misalnya begini, orang yang menjadi pendukung Jokowi itu sebagian besar menyandarkan pilihannya kepada pilihan Pak Jokowi. Mereka percaya Pak Jokowi sudah membuat pilihan dengan pertimbangan yang sangat sangat matang, dengan cermat kepada siapa estafet ini akan dia berikan. Orang yang menjadi pendukung loyalnya Pak Prabowo, ya, itu sampai hari ini masih percaya dengan apa yang dijalani oleh Pak Prabowo. Ya, orang yang benci dengan Pak Jokowi, ya, tapi tahun 2019 memilih Pak Prabowo karena nggak ada pilihan lain, sekarang sudah memilih Mas Anies. Orang yang tidak suka dengan Pak Prabowo, dengan sejarahnya Pak Prabowo, tapi karena nggak ada pilihan lain dia menjadi pemilih Pak Jokowi, hari ini dia sudah memilih Mas Ganjar. Jadi menurut saya perpindahan-perpindahan ini tidak begitu banyak lagi, bahkan di kalangan terdidik sekalipun. Gitu. Oke, kalau menurut pandangan dari Mas Nasbi ini tidak terlalu banyak ya akan ada perpindahan-perpindahan suara, sudah banyak orang yang kemudian menetapkan pilihannya begitu. Nah, kalau dari pasangan Ganjar Mahfud sendiri seperti apa strateginya bisa menggrab begitu undecided voters yang angkanya 28,7%? Jadi kalau yang belajar pemilu ya, sebenarnya tahu bahwa walaupun angka terpapar depan kita segala macam, sampai nanti hari H di TPS, bohong kalau ada tim yang nggak deg-degan. Semuanya pasti nggak bisa memperkirakan secara tepat apa yang akan dicoblos oleh rakyat. Karena tetap penentuannya di 14 Februari. Pasti semua deg-degan. 1, 2, 3 semua pasti deg-degan. Nggak ada yang nggak deg-degan. Dan di sini saya ingin sampaikan bahwa kita harus menghargai rakyat suaranya. Jangan kita anggap remeh. Kalau undecided itu artinya masih menunggu. Jadi masih ngelihat siapa paslon yang bisa menjawab kekhawatiran mereka. Mereka ingin pemimpinnya itu nanti bikin hidup mereka lebih baik, bukan lebih susah. Nah, untuk bisa tahu itu, maka mau nggak mau kita perlu pemimpin yang bukan jago dari balik podium, bukan jago dari balik meja besar, tetapi memang yang kesehariannya selalu turun, ngobrol sama rakyat, ketemu. Belusukan maksud Anda? Ya macam-macam, mau dibilang itu belusukan, karena selama 9 tahun ini gaya kepemimpinan seperti itu yang sudah membawa Indonesia menjadi lebih bagus. Dan itu memang adalah karakteristiknya Pak Ganjar, selalu turun, selalu ngobrol sama rakyat, mau di warung kopi, mau di forum debat, mau di restoran, mau dimanapun. Itulah yang menjadi kunci dari untuk, kita tahu bahwa rakyat itu lagi khawatir. Senang, tapi lagi ada beberapa yang boleh dong kita lebih bagus lagi, lebih unggul lagi dari kemajuan yang udah kita ada sekarang. Di situ saya rasa jadi kuncinya Pak Ganjar
menyerap aspirasi rakyat, dan kemudian beliau dengan pengalaman 10 tahun di Jawa Tengah berhasil menerjemahkannya. Makanya tadi seperti umpamanya kita bicara tentang penyelamatan keuangan negara dari korupsi segala macam, beliau tidak ngomong soal itu, sayang sekali mungkin waktunya, tapi beliau sudah menerapkan e-budgeting, e-planning yang di Jawa Tengah selama mungkin 10 tahun sudah berhasil menyelamatkan sekitar 1,2 triliun rupiah untuk kemudian dialokasikan untuk hal-hal yang berpengaruh pada kehidupan rakyat. Dan inilah yang kemudian menjadi kunci untuk bagi kami memenangkan undecided voters. Bahkan kita juga bisa ngomong swing voters ya. Nah itu, kalau kita memenangkan, kita dengerin mereka. Kalau swing voters kan masih goyah nih, ngelihat dulu nih isunya. Oh yang ini bagus nih, yang ini normatif. Itu kalau swing voters begitu. Itulah yang kemudian juga menjadi PR tentunya ya. Makanya tadi saya bilang, bohong kalau ada tim yang nggak deg-degan sampai hari terakhir. Pasti sampai detik terakhir tuh pasti masih deg-degan. Bener nggak nih, bener nggak nih, bener nggak nih. Jadi ayo mari kita semua fokus sama rakyatnya. Apa yang lagi menjadi kekhawatiran mereka. Dan situlah nanti kita akan tentukan masa depan Indonesia ini. Dan kami percaya kita bisa menjadi lebih unggul dengan kepemimpinan Pak Ganjar. Oke, terakhir masing-masing ya harus punya proporsi yang sama. Pasangan dari Mas Anies dan juga Pak Muhaimin ini untuk persiapan di debat kedua. Ya kalau debat sih insya Allah siap terus ya. Gaya komunikasi politiknya masih akan sama seperti debat yang perdana semalam. Tetap beradab gitu, elegan, fokus dan sebagainya. Tapi tadi menarik yang disampaikan ya, kita juga melihat bahwa apa yang dilakukan sekarang kan Mas Anies nih kemana-mana keliling, bukan hanya datang ke forum-forum gagasan, tapi dia berkunjung ke masyarakat, menanyakan apa yang dibutuhkan. Bahkan kenapa akhirnya butuh perubahan, itu ketika orang ditanya kan ya karena memang mereka merasakan banyak hal yang belum belum sesuai dengan harapan mereka. Makanya kalau diukur approval rating dengan kenyataan lapangan ditanya ke masyarakat banyak juga. Jadi kepuasan itu belum tentu berbanding lurus juga dengan perasaan masyarakat gitu. Nah, itu makanya kita lakukan juga. Jadi pertemuan dengan masyarakat dan sebagainya kita lakukan terus, dan bahkan di Jakarta juga sudah banyak bukti terkait hal tersebut. Tapi untuk ke depan tentu basis pemilih sekarang juga sangat besar dari kalangan milenial dan Gen Z. Dan ini tentu jadi perhatian yang luar biasa. Tadi undecided voters dari Kompas bahkan juga ada juga yang melihat sebagian besar nih dari orang-orang yang punya latar belakang NU misalnya. Dan kita punya Caimin misalnya di situ, dan juga para tokoh yang mendukung Mas Anies. Jadi kalau berbagai latar belakang aspek yang mendorong bahwa ini akan menjadi pemilih Mas Anies, insya Allah kita sangat optimis karena masyarakat kelas menengah kritisnya juga pasti ada perhatian soal itu. Lalu juga kalangan Nahdlatul Ulama juga insya Allah punya perhatian. Masyarakat kecil juga punya perhatian terhadap perubahan dengan harapan-harapan mereka untuk kebaikan mereka ke masa yang akan datang ini semakin baik dengan harapan publik. Oke, Mas Nasbi, untuk debat kedua ini bagaimana untuk pasangan dari Gibran Rakabuming Raka sendiri? Siapkah untuk kemudian debat untuk menghadapi debat yang kedua ini? Ya Mas Gibran kan selama ini diisukan paling tidak siap untuk berdebat gitu kan. Diisukan macam-macam tidak mau berdebat dan segala macam. Nah, ini akan jadi tantangan dan dan dorongan bagi Mas Gibran untuk mempersiapkan diri ya, untuk menampilkan bahwa Mas Gibran nanti tidak seperti yang dibayangkan dan diisukan selama ini. Jadi menurut saya Mas Gibran akan sangat siap ya, akan sangat siap untuk menghadapi debat ini. Apalagi sebenarnya kalau mau fair, untuk pengalaman debat di antara ketiga cawapres, yang satu-satunya yang punya pengalaman debat itu baru Mas Gibran. Debat formal di KPU mungkin maksudnya. Pak Mahfud, ya kan itu kan ini debat formal juga nanti kan. Ini kan debat formal di KPU, betul. Formal di KPU, yang mandatori kan begitu. Jadi begitu. Jadi menurut saya ini akan jadi pembuktian nanti masyarakat bisa melihat apakah Mas Gibran mengerti soal aspek-aspek yang diperdebatkan pada soal ekonomi, pajak, pengelolaan APBN, APBD begitu ya, Mas Nasbi. Oke, terakhir. Jadi kalau bicara soal deg-degan sedikit ya, bicara soal deg-degannya beda mungkin gitu ya. Kalau kita mungkin deg-degan akan satu putaran atau enggak, yang lain mungkin deg-degan masuk putaran 2 atau enggak gitu.
Oke, baik. Mudah-mudahan nggak overestimate, sama kayak dulu Anies dijamin nggak bakalan lolos kan ternyata bisa mendaftar. Oke, Nah, ini karena ada semua kepleset penentuannya juga. di Saya 14 mempersilahkan nomor Februari. 1, nomor 2 kayak tadi malam aja. Oke. Iya, Mas Hasan dengan beberapa pertimbangannya juga sempat kepleset juga, buktinya Anies jadi capres sekarang. Oke, yang pasti penentuannya di 14 Februari udah. Mas Patria, gimana soal tadi apa ya, persiapan debat kedua? Saya sampai lupa ini untuk Prof Mahfud. Persiapan debat kedua, Pak Mahfud adalah tokoh yang ada di bahasa kerennya trias politika. Pernah di legislatif, pernah di yudikatif, pernah di eksekutif. Dan siapapun yang kenal sama Pak Mahfud pasti tahu bahwa kalau beliau kalau ngomong itu satset, tastes, tegas, dan saya rasa itu yang akan menjadi perhatian utama dari debat kedua. Kenapa? Karena sekali lagi kalau TPN Ganjar Mahfud, kami senang kedua paslon kami selalu utamakan bicara ke rakyat, bukan urusan pribadi, karena ini bukan untuk Ganjar, bukan untuk Pak Mahfud, tetapi untuk Indonesia. Singkat saja. Oke lah, itulah yang kemudian kita tangkap dari ketiga tim sukses. Debat perdana sudah dilakukan, kita akan tunggu bagaimana penampilan dari calon wakil presiden, baik itu dari pasangan nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3. Tentu saja kita berharap ya publik mendapatkan gagasan-gagasan yang rasional, konkret, dan juga solutif pastinya ya. Dan kita tunggu bagaimana penentuannya tetap di 14 Februari. Terima kasih Pak Fatul, kemudian ada Mas Nasbi, kemudian juga ada Mas Patria sudah bergabung bersama kami. Nanti kapan-kapan Mas Nasbi bisa ke studio biar bisa barengan bertiga langsung. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Dan informasi